Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 Desember 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa yang lagi dipeluk oleh Balia. Dia datanglah Papajar sama Nana dan terjadilah cekcok antara Dewa sama Papajar. Singkat cerita, Dewa juga dibawa pergi sama Nana. Lalu di sini juga Balia juga dia pamitan kepada Papajar, dia akan pergi. Lalu Papajar juga menanya kepada Balia, mau kemana kamu? Tapi Balia dia tidak mengasih tahu sama Papajar. Dia juga langsung pergi dari hadapannya Papajar. Singkat cerita di sini Balia juga sampailah ke rumahnya Tante Mer, yaitu penyanyi terkenal. Lalu di sini juga Balia juga menanyakan orang yang telah membeli gelangnya Tante Merin yang dicuri oleh OB itu, dan terjadilah cekcok antara Tante Mer sama Balia. Lalu di sini juga Tante Mer ini yang penyanyi terkenal ini juga dia langsung mengusir Balia dari rumahnya karena asistennya disangka menyuri. Ini kesalahpahaman. Lalu terlihat dia juga di depan lagi. Balia juga melihat tas yang bekas wadahnya gelang yang dicuri sama OB itu di pagar. Lalu Balia juga menunjuk ke tas itu. Lalu di sini pas lagi cekcok, Tante Mer juga di sini dia juga tidak percaya. Pas lagi cekcok di sini datanglah Papajar. Lalu pas datangnya Papajar juga di sini, Tante Mer juga yang penyanyi terkenal ini dia juga sangat kaget dan dia juga meninggalkan Papajar sama Balia karena dia mau meeting sama Papajar. Lalu di sini Papajar juga ngomong kepada Balia, kamu jangan pergi, nanti bareng aja perginya sama saya, kata Papajar sambil nunjuk kepada Balia. Pokoknya kamu tunggu di sini, kata Papajar sambil dia juga pergi mengikuti Tante Mer ke rumahnya. Lalu Balia juga dia menunggu Papajar. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya keluarga Dewa Buana, tiba-tiba di sini para Buana sama si Lipia sama si Brokokroni lagi menunggu Neratu. Tiba-tiba nggak lama kemudian Neratu juga datang. Lalu di sini pas Neratu sudah datang, Bupara juga dia ngomong kepada Neratu, mohon maaf saya pokoknya nenek jangan sampai bilang-bilang kepada Dewa karena saya akan membuat kejutan kepada Dewa karena Dewa ulang tahun besok, kata Bupara kepada Neratu. Neratu juga dia sangat senang dan dia juga setuju atas omongannya Bupara, yaitu akan membuat kejutan kepada Dewa. Lalu si Brokokroni dia yang lagi duduk dia sangat kaget menerima WA dari si Alia, si Ratel dan si Nurus Tunjung, si Priska dan juga si Ken Kelvin. Lalu Lipia juga ngomong kepada suaminya, kenapa kamu itu tegang banget Beb, kata si Lipia kepada si Kadal Buntung. Dasar si Brokokroni dia bisa mengelak, ini ada klien mau ketemuan sekarang penting, kata si Brokokroni, tapi saya kan nenek baru datang, kata si Brokokroni kepada Nenek Ratu. Lalu Nenek Ratu juga yang ngomong kepada si Brokokroni, kamu itu pentingin klien dulu, biarin nenek mah, kata Nenek Ratu kepada si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga dia langsung pamitan kepada istrinya dan juga dia pamitan kepada Bu Farah dan langsung dia juga pamitan kepada Neratu. Terlihat si Kadal Buntung juga si Brokokroni juga dia sudah pamitan kepada Neratu dan Bu Farah dan si Lipia istrinya. Dia juga pergi dari rumahnya Neratu untuk menuju ke sebuah kafe. Dia akan ketemuan sama si Alia Syatil dan si Nurus Tunjung, si Priska dan juga si Ken Kelvin. Lalu si Brokokroni sudah pergi. Di sini Bu Farah ngomong kepada Neratu, saya tidak percaya si Brokokroni akan ketemuan sama klien, kata Bu Farah. Tapi Lipia di sini ngomong, mama itu jangan seudon terus ke Mas Roni, kata si Lipia kepada Bu Farah. Kamu itu tidak tahu, kalau tidak percaya lihat aja nanti, kata Bu Farah. Lalu Bu Farah dalam batinnya, saya curiga, saya harus mengetahui dan harus mengikuti si Brokokroni kemana dia pergi, kata Bu Farah dalam batinnya. Lalu singkat cerita di sini si Brokokroni juga sampailah ke sebuah kafe, dia juga ketemuan sama si Alia Silatul. Lalu si Alia Silatul juga dia menanyakan kepada si Brokokroni, apa rencananya ulang tahunnya Dewa itu Roni, kata si Alia Silatul kepada si Kadal Buntung si Brokokroni.
Saya juga sudah bilang dari kemarin, sekali informasi itu harus ada pulusnya, kata si Brokokroni kepada si Alia si Hiledatel. Lalu si Nurus Tunjung si Priska juga menyuruh si Alia si Hiledatel mengasihkan pulusnya kepada si Brokokroni. Lalu si Alia si Hiledatel juga langsung mengambil amplop dari tasnya dan langsung dilemparin kena mukanya si Kehen Roni si Kadal Buntung. Lalu si Brokokroni juga dia melihat dulu uangnya yang ada di dalam amplop itu. Lalu terlihat si Brokokroni juga ngomong, nah kalau gini saya baru akan ngasih tahu, kata si Brokokroni kepada si Alia si Hiledatel. Si Brokokroni juga dia mengasih tahu semuanya, dan di sini si Alia si Hiledatel juga sama si Ken Kelvin juga dan si Nurus Tunjung si Priska juga akan merencanakan sesuatu di acara ulang tahunnya Dewa. Lalu si Alia si Hiledatel juga dia ngomong lagi kepada si Brokokroni, pokoknya kamu jangan intinya mengasih info kepada saya, kata si Alia si Hiledatel kepada si Brokokroni. Lalu terlihat di sisi lain Mbak Lia yang lagi menunggu Pak Fajar, dia gak lama kemudian Pak Fajar juga datang, dan di sini Mbak Lia juga mengajak Pak Fajar pergi dari rumahnya Tante Mer, yaitu penyanyi yang terkenal itu. Singkat cerita, Mbak Lia juga sampailah diantarkan oleh Pak Fajar ke rumahnya Tante Merlin. Lalu di sini Pak Fajar juga nanya kepada Mbak Lia, apa kamu yang dicari ke sama Tante Mer itu, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Tapi Mbak Lia juga tidak mengasih tahu bahwa dia itu sebenarnya akan mencari gelangnya yang dibeli oleh asistennya Tante Mer, penyanyi terkenal itu. Lalu di sisi lain terlihat Neratu juga yang lagi makan sarapan pagi di sini ngomong kepada Dewa sama Nana, bagaimana kamu Dewa? Nana Junior itu belum punya adik lagi, kata Neratu kepada Dewa sama Nana. Dewa juga sampai keselak, dia kaget. Nana juga sama kayak Dewa, dia juga keselak, kaget, dan Nana juga menjawab kepada Neratu, maaf Nek, Junior itu kan tahu masih kecil, kata Nana sambil tersenyum kepada Neratu. Singkat cerita, pas malam harinya pas mau tidur Nana di sini dia juga sudah menulis di buku hariannya tentang suaminya. Lalu dia juga sambil memandang suaminya yang lagi tidur, dia ngomong dalam hatinya, saya masih curiga kepada Mas Dewa. Mas Dewa itu masih ada yang disumputin dari saya, kata batinnya Nana sambil memandang suaminya yang lagi tidur itu. Saya harus mencari tahu apa yang disembunyikan oleh Mas Dewa dari saya, kata batinnya Nana. Lalu di sisi lain di sini Mbak Lia ketemuan sama Lula di sebuah kafe, dan di sini juga lagi mengobrolkan masalah ulang tahunnya Dewa. Dia akan mengundang penyanyi terkenal yaitu Tante Mer. Tiba-tiba di sisi lain si Alia si Hiledatel sama si Nurus Tunjung si Priska datang ke kafe itu. Dia sangat senang melihat ada Lula sama Mbak Lia ada di kafe itu, dan dia juga akan mengerjain Mbak Lia sama Lula. Lalu dia juga pergi ke belakang yaitu ke dapur untuk mengasih lalat ke makanannya Mbak Lia. Lalu dia juga sudah sampai ke dapur itu, langsung lalat itu dimasukkan ke makanannya Mbak Lia. Lalu gak lama kemudian dia juga pergi dari tempat itu, dan gak lama kemudian datanglah pelayannya kafe itu untuk mengasihkan makanan kepada Mbak Lia. Singkat cerita, makanan itu juga pas mau dimakan oleh Mbak Lia sama Lula. Tiba-tiba Mbak Lia juga dia muntah-muntah, dia kaget dan terkejut. Dia melihat ada lalat di makanannya. Dia juga berteriak-teriak kepada manajernya. Lalu di sini gak lama kemudian manajernya juga datang ke tempat Mbak Lia sama Lula. Lalu di sisi lain pas manajernya lagi memarahin Lula sama Mbak Lia, di sisi lain si Alia si Hiledatel sama si Nurus Tunjung si Priska dia sangat senang melihat Lula sama Mbak Lia lagi diomelin, dan dia juga akan dilaporkan ke polisi sama manajer itu. Dasar si Alia si Hiledatel, si Nurus Tunjung tidak tahu bahwa itu adalah cuman akal-akalannya si Nurus Tunjung si Alia si Hiledatel dan si Nurus Tunjung si Priska yang mengerjain Mbak Lia sama Lula. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini
22 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan juga kita doakan sinetron Buku Harian Seorang Istri semoga bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Bayelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.